Halo, sebuah kebijakan tidak akan efektif tanpa adanya diseminasi. Diseminasi ini akan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kebijakan. Maka, diseminasi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Lalu apa definisi dari diseminasi kebijakan? Bagaimana sistematika penyusunan dari laporan hasil diseminasi kebijakan tersebut? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai sistematika dan metode penyusunan dari laporan hasil diseminasi kebijakan, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu diseminasi. Diseminasi kebijakan merupakan kegiatan penyebaran informasi kebijakan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan sehingga terdapat kesepahaman untuk melaksanakan kebijakan. Proses diseminasi kebijakan ini sangat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Kebijakan yang telah dihasilkan tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila para stakeholders dan target audiens kebijakan tersebut tidak mengetahui dan memahami adanya kebijakan dimaksud. Selanjutnya, jika kegiatan diseminasi telah dilakukan, seorang analis kebijakan akan membuat laporan hasil diseminasi kebijakan untuk mendokumentasikan respon para stakeholders dan target audiens terkait dengan kebijakan publik atau regulasi tertentu yang didiseminasikan. Selain sebagai sarana dokumentasi pertanggungjawaban kegiatan diseminasi kebijakan yang telah dilakukan, laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai pembelajaran untuk mengetahui dampak maupun berbagai hal untuk meningkatkan efektivitas kegiatan diseminasi kebijakan di masa mendatang. Untuk membuat sebuah laporan hasil diseminasi kebijakan, analis kebijakan dapat mengikuti sistematika yang berlaku di instansi masing-masing dan berikut merupakan sistematika yang berlaku umum dalam membuat laporan hasil diseminasi kebijakan. Pertama diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang dan urgensi penyusunan laporan hasil diseminasi kebijakan. Termasuk di dalamnya disampaikan secara ringkas deskripsi kebijakan yang didiseminasikan. Kedua, tujuan diseminasi yaitu untuk mendapatkan respon dan tanggapan dari stakeholders dan target audiens terhadap substansi kebijakan yang didiseminasikan. Ketiga, pelaksanaan diseminasi yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan diseminasi seperti hari, tanggal, lama kegiatan, dan tempat serta siapa pemateri yang menyampaikan diseminasi, stakeholders, dan target audiens yang diharapkan hadir. Keempat, strategi pelaksanaan diseminasi yang berisi cara pelaksanaan diseminasi kebijakan, termasuk stakeholders dan target audiens yang dituju, metode atau teknik yang digunakan, dan susunan acara jika ada. Kelima, pencapaian target diseminasi. Pada bagian ini, mendeskripsikan tingkat capaian partisipasi dari stakeholders dan target audiens dalam merespons substansi kebijakan yang didiseminasikan. Keenam, yakni penutup. Penutup yang memuat rangkuman dari materi yang didiseminasikan dan respon dari stakeholders dan target audiens yang hadir. Dan ketujuh adalah lampiran berupa foto kegiatan, bukti-bukti yang diperlukan, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan mengenai laporan hasil diseminasi kebijakan. Untuk pembelajaran lebih lanjut dan referensi pembelajaran lainnya, para analis kebijakan dapat mengakses laman asnunggul.lan.go.id atau link yang ada pada deskripsi video. Kami berharap video ini bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran dan bisa bermanfaat untuk para analis kebijakan serta pemerhati kebijakan lainnya. Selamat bekerja dan berkarya. Salam analis kebijakan.